Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Memarahi bawahan kita, ya, dibentak-bentaknya beda dengan Nabi. Ya, sedikit kita beda dengan Nabi. Nabi itu sedikit marahnya, bahkan gak marah Nabi itu. Ya, kita mau sedikit-sedikit marah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit untuk kita seperti Nabi. Bahkan jangankan kita, sahabat saja, ya, untuk bisa sholatnya seperti Nabi, sholat malamnya seperti Nabi, itu kelabakan, Pak. Pernah Abu Hudzaifah atau siapa ya? Hudzaifah Al-Yamani. Ya, diceritakan bahkan Ibnu Abbas ingin coba tahu seperti apa ibadah malamnya Nabi. Ya. Digambarkan dalam hadis sahih, Nabi itu kalau berdiri, idza qama fil lail tawarramat qadamahu. Ya. Sahabat ingin seperti Nabi ibadahnya, lama berdirinya ingin seperti Nabi, tapi kelabakan, Pak. Kewalahan gitu. Ya. Baru baca satu halaman sudah gemeteran kita mah ya. Sahabat, ya, ketika Nabi baca surat Al-Baqarah dikiranya mau selesai itu rakaat pertama. Ternyata dilanjutkan dengan Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ya. Makanya terbersit kalau nggak salah Hudzaifah ya. Terbersit di pikiran saya ingin meninggalkan Nabi pada saat itu. Saking kesel mungkin kalau kita mah ya. Ini salah satu contoh, Pak. Jangankan dulu sahabat, kita saja zaman sekarang yang mungkin imam paling panjang ya selembar lah gitu ya. Itu sudah kelabakan makmum itu. Sudah banyak protesnya. Ya, itu contoh kasus lah. Ya. Jadi memang berat, Pak, untuk bisa istiqomah yang melaksanakan kebaikan, bahkan ya untuk minimal bisa mendekati Nabi itu agak luar biasa perjuangannya. Ya. Dan setan juga tidak akan diam, terus menggoda. Ya, menggoda ingin manusia itu lalai, bahkan lemah, lesu, bahkan ingin senantiasa meminimalisir segala aktivitasnya, inginnya yang minimalis, dan biasanya itu yang disenangi jamaah. Saya senang sih Ustadz Fulan itu, kenapa? Kalau bacaannya kulhu aja dengan palak binnas gitu, seolah tidak ada hafalan lain itu. Tapi bacanya itu aja, Pak, diulang-ulang gitu. Ya memang tidak salah lah. Tapi kan Quran itu, cobalah berikan pendidikan kepada jamaah. Gitu ya. Jamaah ini perlu dididik supaya ya atau dipahamkan Quran ini banyak jumlahnya, ya ayatnya juga banyak. Sesekali lah ada yang panjang. Kalau mendidik jamaah yang pendek-pendek saja, ya jemaah jadi kebiasaan. Makanya ketika giliran ada yang baca panjang jadi protes kan, itu kan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah relatif ini paham ke jamaah. Ya, Ustaz Hafiz juga sering menyampaikan dalam ceramahnya. Ya. Dan rata-rata, Pak, ya di kita kan sebetulnya fasilitas sudah disediakan. Bahkan kalau di Saudi Arabia, Bapak juga yang pernah mungkin melaksanakan haji atau umroh, kan di masjid itu bahkan dibuat nyaman jamaah itu. Ada sofanya kan? Ya. Kalau di Masjid Bin Baz, ya dulu saya kebetulan waktu berangkat itu tinggalnya di Mahbas Jin itu, ya, dekatlah dengan Masjidil Haram itu, ya. Jadi dekat dengan Masjid Bin Baz, Syekh Bin Baz, ya. Nah di situ luar biasa masjid itu, Pak. Di tengah masjid itu ada sofa khusus untuk jamaah yang mungkin tidak bisa berdiri dan senangnya duduk, yang sudah pada sepuh. Dan biasa itu sholat mereka. Ya, dan bagi jamaah yang ya mungkin membutuhkan kursi juga disediakan itu. Mestinya memang di masjid-masjid juga ada seperti itu, difasilitasi. Ya. Tapi kalau jamaahnya masih ngeyel, nah ini pertanda bahwa ini ada masalah di pribadinya masing-masing. Ya, ya kalau tidak bisa berdiri lama, ya duduk begitu. Ya. Gitu, Pak. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita untuk mencapai kesempurnaan bisa maksimal terus memang berat, perjuangannya berat. Dan siapapun diri kita memang
ya pastilah ada kekurangan, ada kesalahan, bahkan tidak bisa maksimal. Maka kata kuncinya, kata Allah, kalau memang tidak istiqomah, ya tidak bisa, ya senantiasa bisa maksimal dalam menjalankan kebaikan, perbanyak istighfar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Kita sebagai manusia, kata Nabi, kullu bani Adam khata. Ya. Kita harus akui Pak, siapapun diri kita, mau presiden, mau pejabat, ya, mau menteri, ya, mau karyawan, mau siapa juga, ya tetap kita ini manusia biasa lah. Jangan memposisikan kita, jangankan seperti Tuhan, seperti Allah, seperti Nabi saja, seperti malaikat saja, jangan kita Pak. Ya kita sebagai manusia biasa yang suka khilaf, ya kalau bahasa hadis itu mahalul khata' wan nisyan, ya kita ini makhluk yang ya suka ada salah, suka ada lupanya. Kalau bahasa hadis Nabi, kullu bani Adam khata', banyak kesalahan kita ini, terus terang banyak Pak, ya hobi berbuat salah, ya. Makanya kalau hobi berbuat salah, kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Khata, sigotnya sigot mubalaghah sama. Banyak salah harus diimbangi apa? Tawwab. Khata, tawwab. Harus begitu. Jangan khata banyak salah, sedikit taubatnya, sedikit istighfar. Nah ini yang salah. Minimal balance, seimbang Pak. Bahkan ya terlebih lagi seperti Nabi, coba sedikit salah, bahkan gak pernah salah Nabi itu, tapi istighfarnya berapa coba? Wallahi kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, ya fi kulli yaumin aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah kata Nabi, ya aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali, ya. Bahkan lebih dari 100 kali, dan riwayat yang lain itu disebutkan mi'ata marrah, 100 kali, bahkan mungkin lebih, ya. Kita yang banyak salah itu bisa dihitung istighfar. Nabi jarang salah, bahkan mungkin tidak salah, ya. Istighfarnya melebihi orang-orang yang banyak kesalahannya. Wa khairul khatta'i, memang manusia yang baik kata Nabi bukan berarti tidak salah. Pemimpin yang baik bukan berarti pemimpin yang gak pernah salah Pak, ya. Tapi pemimpin yang baik, manusia yang baik itu ketika mendapati dia dalam keadaan salah, dia cepat-cepat apa? Taubat, istighfar. Kalau pemimpin salah, minta maaf gitu ya, istighfar. Ya, kalau dia punya kebijakan itu ternyata merugikan khalayak banyak, rakyat banyak, bahkan seluruh negeri merasa dirugikan, apa salahnya ditarik lagi? Bahkan istighfarlah, taubat gitu. Dia di depan jamaah atau di depan rakyatnya, ya dia ikrar, mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, saya ini sudah membuat kebijakan yang menyengsarakan, menyulitkan gitu. Saya yakin dosanya diterima oleh taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begini. Ya, Nabi pernah kan berdoa, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah. Ya, satu ketika Nabi itu pernah berdoa di rumahnya Siti Aisyah, ya. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Siti Aisyah, Nabi itu pernah berdoa gini. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya di khutbah Jumat atau di khutbah yang sama seperti ini. Nabi itu pernah berdoa seperti ini kepada Allah. Ini khusus buat para pemimpin Pak. Siti Aisyah mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati. Ya Allah, jika ada orang yang diamanahi untuk memegang kebijakan, menjadi pemimpin bagi umatku. Ya. Kemudian kata Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati farafaqo bihim. Lalu dia berbuat kebaikan, ya, dia membuat kebijakan yang baik. Maka doa Nabi,
Ya, farfuk bihi. Ya Allah, sayangi dia. Jaga dia ya Allah. Kemudian di saat yang sama Nabi juga meminta kepada Allah, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim. Sebaliknya, kalau tadi bisa membuat rakyatnya senang, membuat rakyatnya bahagia ya dengan kebijakan-kebijakan, tapi ini sebaliknya, syaqqa alaihim, menyusahkan, memberatkan. Ya. Maka Nabi mohon kepada Allah, fashquq alaih. Ya Allah, susahkan dia, beratkan dia ya Allah. Mungkin kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Ya, dihujat nanti oleh seluruh bangsa dan negara ini. Ya, makanya jamaah sekalian, memang tidak ada pemimpin yang luput dari kesalahan. Tapi kalau dia salah sebagai manusia yang baik, ya, sebagai pemimpin yang baik, maka dia segera taubat kepada Allah, minta ampun, ya, minta dibebaskan dari kesalahan. Itu baru kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabin. Atau sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang ya sama saja, ya. Tidak ada pedagang yang ya mungkin ketika dia menjajakan dagangannya yang tanpa ada celah, tanpa ada kesalahan, pasti adalah. Ya, sama. Siapapun kita, Pak. Ya, pejabat, aparat juga sama. Ya. Atau ya kita sebagai orang-orang yang biasa juga sama. Kita sering khilaf. Bahkan kita sebagai suami, mohon maaf, saya atau bapak-bapak lah sebagai para suami. Ya, saya yakin tidak ada suami yang tidak pernah berbuat kesalahan kepada, maksud semuanya pernah berbuat salah, ya. Semuanya pernah berbuat keliru, salah, bahkan mungkin menyakitkan anak dan istri. Maka sebagai suami yang baik atau sebaliknya istri yang baik, sama juga kita harus bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga minta ampun kepada orang-orang yang kita sakiti. Insya Allah pintu tobat Allah senantiasa terbuka lebar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita beristighfar kepada Allah? Itu pertanyaannya. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan mungkin ya. Pertama, karena istighfar, karena minta tobat, minta pertobatan atau minta ampunan itu adalah merupakan perintah Allah. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh pernah berpesan kepada kaumnya, mintalah ampunan kalian kepada Allah. Karena dengan ampunan itu Allah akan buka pintu taubatnya lebar-lebar. Jamaah sekalian, ketika manusia banyak salah dan dia mau berbuat baik, ya, mau islah, mau memperbaiki dirinya, maka pintu taubat Allah itu terbuka lebar. Ya. Ketika seorang pemimpin mau bertobat, ya, istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti menerima taubatnya, asal dengan kesungguhannya. Ya, seorang pencuri, seorang preman, kalau mau bertobat, kita nggak boleh, Pak, menutup diri. Kamu ini preman, nggak boleh ke masjid. Ya, kamu ini bertato, nggak boleh. Jangan, Pak. Ya, istaghfiru. Ingat pesan Nabi Nuh ya kepada kaumnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Siapapun di antara kita yang mau bertobat, silahkan. Kita buka pintu masjid ini lebar-lebar, Pak. Mau mantan preman, kayak mau siapa, tukang bobok, tukang tarok istilahnya. Kalau mau bertobat, ya kita bimbing, kita arahkan untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Toh Allah juga bilang pasti oleh Allah diampuni, ya. Asalkan jangan berbuat syirik, gitu kan? Ya, mati berbuat syirik itu bahaya, tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenapa kita harus istighfar? Karena istighfar adalah perintah Allah. Yang kedua, tobat itu adalah atau istighfar itu merupakan ciri dari orang-orang yang beriman. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas sama wal ard uiddat lil ladina amanu ya billahi wa rasuli. Ya, taubat itu, istighfar itu ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa itu harus memperbanyak istighfar. Yang ketiga, jamaah sekalian, taubat itu bisa menghapus dosa. Istighfar itu bisa menghapus dosa, bahkan dosa besar.
Kata Ibnu Abbas, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. La kabirota ma'al istighfar. Ya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, tobat itu, istighfar itu dapat menghadirkan keberkahan. Ya, insya Allah kalau bangsa Indonesia ini bertobat, ya tobatnya tobat massal, ya tobatnya berjamaah, istighfarnya rame-rame dari mulai level atas sampai bawah, insya Allah negeri ini berkah, Pak. Akan hadir keberkahan, kenyamanan dan ketenangan. Dan Allah tidak akan menghadirkan malapetaka di negeri ini karena bangsanya rajin beristighfar. Karena para pemimpinnya juga rajin beristighfar, rajin ke masjid, rajin berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita orang-orang menjadi orang-orang yang senantiasa taibin, orang-orang yang bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jamaah sekalian, tidak ada kesempurnaan melainkan milik Allah semata. Al-kamalu lillah. Manusia tidak ada yang sempurna, siapapun diri kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.